Ya, jika Anda sering mengalami mati rasa atau kesemutan di area bahu, lengan, atau kaki, serta mungkin disertai gejala sulit menahan buang air besar dan buang air kecil, Hai, balik lagi di Ruslan Hasim Podcast. Bareng aku, Alan. Obrolan seputar gaya hidup dan turunannya bakal aku hadirkan setiap hari untuk menambah hasanah pengetahuan kita semua. Jadi, simak terus Ruslan Hasim Podcast, baik di YouTube atau Kompasiana. beban kerja yang menumpuk dan tak habis-habis bisa bikin kita stres dan lelah, apalagi sudah mendekati deadline. Tanpa disadari, saat bekerja kita sering mengabaikan kesehatan leher. Akibatnya, ketika memasuki usia lanjut, leher akan terasa sakit dan bisa jadi masalah kesehatan serius. Nah, salah satu penyakit leher yang sering dialami saat usia tua adalah cervical spondylosis. Dengarkan sampai tuntas ulasan yang akan Alan sampaikan di Ruslan Hasim Podcast kali ini. Nah, kalau ada yang bertanya-tanya tentang apa itu cervical spondylosis, menurut Cleveland Clinic, cervical spondylosis atau spondylosis cervical adalah nyeri pada leher yang biasanya disebabkan oleh pertambahan usia. Kondisi ini juga dikenal sebagai osteoartritis. Nah, kondisi ini juga dikenal sebagai osteoartritis cervix atau radang sendi pada leher. Pada umumnya, kondisi ini terjadi pada orang yang telah berusia 60 tahun ke atas. Banyak orang yang tidak menyadari mengalami cervical spondylosis setelah menyerang leher. Ini karena gejala yang muncul tergolong umum, sehingga sering dikira penyakit lain atau malah diabaikan. Masih dilansir dari Cleveland Clinic, gejala dari cervical spondylosis seperti leher terasa sakit dan kaku. Ini merupakan gejala utama dari cervical spondylosis. Bahkan rasa sakitnya makin parah bila kita mencoba untuk menggerakkan leher. Kemudian, gejala lain seperti kejang pada otot leher dan juga pusing. Lantas, bagaimana cara kita mengobati cervical spondylosis? Ya, perawatan yang diberikan oleh pasien cervical spondylosis berfokus pada meredakan nyeri dan menurunkan resiko kerusakan permanen. Perawatan sangat penting untuk menjaga kualitas hidup pasien. Dilansir dari Heartland, ada beberapa metode yang biasanya diterapkan bagi pasien cervical spondylosis, yaitu metode non-bedah dan bedah. Hal ini ditentukan sesuai dengan tingkat nyeri dan kerusakan yang terjadi pada pasien cervical spondylosis. Nah, bagi Anda yang mulai merasakan gejala cervical spondylosis, pasti bingung kapan harus berkonsultasi dengan dokter. Ya, jika Anda sering mengalami mati rasa atau kesemutan di area bahu, lengan, atau kaki, serta mungkin disertai gejala sulit menahan buang air besar dan buang air kecil, sebaiknya segera periksakan diri ke dokter, karena bila dibiarkan kondisi tersebut akan makin parah dan akan merugikan diri kita sendiri. Itulah penjelasan seputar cervical spondylosis. Meski penyakit ini lebih sering terjadi pada usia 60-an, tetapi jangan sampai kita menyepelekannya. Ingat, kesehatan kita di masa tua nanti sangat ditentukan oleh gaya hidup kita di masa muda. Maka dari itu, jagalah kesehatan kita dengan baik sejak usia muda dengan melakukan gaya hidup sehat dan menjauhkan diri dari gaya hidup yang buruk.